Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Yuk ulangi. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak sarapan? Yang tidak sarapan saja. Kenapa tidak sarapan? Ayo, kenapa tidak sarapan? Dah, untuk mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu, dipimpin oleh bukan si Atta. Ayo Atta, dipimpin berdoa dulu. Terima kasih untuk Mas Atta sudah memimpin berdoa. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu siapa yang tidak berangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berangkat semua ya nihil ya? Berangkat semua. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke pelajaran. Dan tadi sudah diawali dengan berdoa. Dengan berdoa nanti mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan akan dimudahkan untuk menerima pelajaran karena didahului dengan berdoa. Untuk yang selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di keluarga. Ya, buka yang depan, yang paling depan. Diulang lagi, kita mengulang sebentar. Kalau kita di keluarga itu ada siapa saja? Ada ibu, ayah, kakak, adik. Nah, jadi kalau kita hidup di keluarga itu satu sama lain harus saling menghargai. Jadi walaupun kita dalam keluarga ada perbedaan pendapat, harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, walaupun itu dengan ayah, dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak dan adik itu harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, jadi ini pelajaran yang kemarin, kita ulang sebentar. Untuk pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini atau kita pelajari hari ini adalah hidup rukun dengan teman bermain. Apakah kalian suka bermain dengan teman? Ya. Ada yang tidak suka? Coba yang tidak suka bermain dengan teman siapa? Pengennya dolanang dewek, rono-rono dewek, areng di dewek. Aziz. Nah, mungkin Aziz itu tidak asik kalau kita bermain sendirian, itu tidak asik, masa bermain kok sendirian. Jadi untuk tema hari ini adalah kita bermain rukun dengan teman bermain. Kalian pernah pergi ke lapangan? Pernah. Kalau kalian bermain sering di lapangan atau di samping rumah atau dengan tetangga? Di hutan? Mancing. Mancing itu ya bermain. Nah, kalau kita bermain dengan teman bermain itu juga tidak boleh memaksakan kehendak. Yang satu pengennya naik sepeda, yang satu pengennya naik kelereng. Bermain kelereng ya kita harus mengikuti, tidak boleh memaksakan wah kudu sepeda wae, kudu kelereng wae. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai sesama teman karena teman itu adalah lahir dari orang yang lain, sedangkan yang lahir dari dari orang tua kita sendiri aja mungkin berbeda pendapat, apalagi dengan ayah atau ibu yang berbeda. Itu tidak boleh memaksakan kehendak. Terus kalau kita bermain, contohnya pas main bareng-bareng ada teman yang jatuh terus ditertawakan, itu termasuk hidup rukun atau tidak? Tidak. Ada yang sering mentertawakan kalau temannya mendapatkan halangan atau mendapatkan musibah? Ada yang tidak? Terus contohnya misalnya adalah mancing bersama, terus pancingnya pedot, terus ditertawakan atau diesin-esin, itu termasuk hidup rukun tidak? Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan
hidup rukun dengan teman bermain itu kita harus selalu menghormati atau apa? Selain menghormati apa saja? Menghargai. Apalagi itu yang belakang. Ayo. Yang termasuk hidup rukun itu menghargai, menghormati itu apa saja? Ke ayah. Yang termasuk hidup rukun dengan teman itu contohnya seperti apa? Membantu teman saat kesulitan. Mungkin kalau pas pulang sekolah atau mungkin pas bermain terus hujan, terus meminjami payung atau paling tidak kita payungan bersama, itu termasuk hidup rukun. Itu contoh hidup rukun. Kalau yang tidak rukun seperti tadi, ada temannya mancing, pancingnya pedot, terus ditertawakan, terus ada naik sepeda yang jatuh ditertawakan, tidak ditolong. Nah, tidak boleh berkelahi, bermain itu tidak boleh berkelahi. Terus apa lagi? Tetap harus, pokoknya tetap harus rukun, gitu ya, tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya lagi, untuk hidup rukun dengan teman bermain itu pada dasarnya, pokoknya kita tidak boleh memaksakan kehendak tadi. Orang kudu, saya punya pikiran A, terus kudu batire manut, itu tidak. Tapi kita harus bersama-sama menghargai pendapat, menghargai hak, menghargai kewajiban. Jadi kalau misalnya yang si Rehan pengen main A misalnya, ya yang lainnya mengikuti, atau mungkin punya permainan sendiri ya diikuti. Terus kalau kita bermain di rumah teman, kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata-kata jelek. Itu kalau bermain di rumah teman. Kita harus menghargai yang punya rumah. Yang punya rumah dihargai. Itu kalau kita bermain di rumah teman. Kalau kita bermain dengan mainan-mainan yang ada di rumah teman, yo nanti dikembalikan rapi seperti semula. Contohnya misalnya kita bermain buku seperti di perpus itu, bermain buku yang sudah ditata rapi, diobrak-abrik terus ditinggal. Nah, itu kan namanya tidak rukun, atau nanti akhir-akhirnya tidak rukun karena satu sama lain nanti iren. Tadi yang membawa itu, yang ngambil itu, yang ngambil itulah, itu nanti akan menjadi tidak rukun. Terus yang selanjutnya lagi, kalau kita bermain, kadang kita bermain buku misalnya, atau bermain batako, atau numpuk-numpuk apa itu, kita biar mudah untuk menghitung, maka kita kadang menyusun buku itu dengan seperti ini. Contohnya, misalnya untuk bermain buku itu kita harus rapi lagi, disusun rapi. Untuk memudahkan untuk menghitung, kita menyusunnya dengan dirapi dan dihitung. Misalnya satu kotak ini isinya berapa 10 misalnya contohnya. Jadi misalnya kita bermain menata buku, satu kotaknya diisi 10. Yang sini karena kotaknya lebih kecil, maka hanya diisi dengan 5. Terus yang paling kecil diisi dengan mungkin 3. Nah, jadi untuk menjumlahkan lebih mudah. Kalau kita nang kotak itu ada berapa, mudah. Nah, ini 10, berarti ini ada berapa jumlahnya? 60. Yang ini berapa? 30. Yang ini berapa? Ayo, 3 kali 3. 3 kali 4 berapa? 48. Berapa? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Yang mudah? Hah? Ayo Rehan, berapa Rehan? 32. Nah, jadi akan mudah untuk menghitungnya. Ini kalau di total berapa? 90 tambah 122. Ini 34 ya? Yang benar?
Ini 90 ditambah 3. Kalau kita bermain tumpuk-tumpukan itu akan lebih mudah. Terus yang selanjutnya lagi, mungkin kalian kalau pas bermain sering suka sambil nyanyi tidak? Suka sambil nyanyi. Bu nyanyinya apa? Di sini senang, di sana senang, atau apa lagunya satu-satu, apa pelangi atau apa? Nah, anak kambing saya, Ruri kakak saya. Untuk hari ini pelajaran hanya sampai di sini saja. Mungkin dari siswa atau dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan tadi hidup rukun itu apa di tempat bermain dan contoh menghitung dan bernyanyi itu ada tidak? Oh lupa, belum nyanyi ya, belum nyanyi. Nyanyi dulu ya. Nah, nyanyi apa? Tadi rehan apa? Pada hari Minggu. Coba salah satu dari siswa untuk maju menyimpulkan atau kesimpulan pelajaran yang tadi. Menyimpulkan tentang bersama teman. Bersama teman, kita baik bersama teman, kita rukun, menghargai, menghormati, menghitung tentang penjumlahan seperti sekarang ini ada setiap rak buku memiliki satu rak itu 3 baris berisi 10 ada yang 5 ada yang 3. Nah, jadi untuk memudahkan kita berhitung atau menghitung sesuatu itu kalau dipeta-petakan atau dirapikan akan lebih mudah menghitung daripada tidak dirapikan. Nah, untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan nanti bisa bermanfaat dan tolong nanti di rumah untuk belajar lagi. Jadi tolong dibuka halaman 10 nanti untuk PR yang untuk menghitung itu dikerjakan di rumah. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Semoga untuk anak-anak tidak ada yang sakit dan selalu bisa untuk berangkat untuk ke sekolah. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.